Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Asrianti Masud SSI MPD dan kepada Teteh Asprak, Teh Nosita dan Teh Yuanizar Dinda Alyasi. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 2 Praktikum Fisiologi Tumbuhan. Dan di sini kami yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri Afifah Nur Inayah, yang kedua ada Fitri Febriani, kemudian yang ketiga ada Firial Rifdah Rahman, dan di samping aku ada Irma Dela Agustin. Hai. Dan selanjutnya ada Isna Asa Nadia. Halo. Kemudian yang selanjutnya juga ada Hilmawati Alamia. Hai. Dan ada dua lagi nih yang belum aku sebutin. Siapa tuh? Yang pertama ada Adinda Sulus Nurhaliza dan ada Abdullah Saiful Anhar. Oke teman-teman, di sini kami akan mendemonstrasikan mengenai pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang merah. Nah, untuk landasan teori, kemudian ada tujuan, alat dan bahan, serta langkah kerja dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan memaparkan mengenai landasan teori. Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang pada suhu kamar berbentuk gas. Senyawa etilen dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam proses pertumbuhan dan pematangan hasil panen. Dalam keadaan normal, etilen akan berbentuk gas dan struktur kimianya sangat sederhana. Di alam, etilen akan berperan apabila terjadi perubahan secara fisiologis pada suatu tanaman. Hormon ini akan berperan dalam proses pematangan dalam fase klimaterik. Apa itu klimaterik? Klimaterik merupakan suatu fase yang banyak mengalami perubahan berlangsung. Nah, klimaterik merupakan fase peralihan dari proses pertumbuhan menjadi layu. Meningkatnya respirasi tergantung pada jumlah etilen yang dihasilkan, serta meningkatnya sintesis protein dan RNA. Kecepatan pemasakan buah terjadi karena zat tumbuh mendorong pemecahan tepung dan penimbunan gula. Proses pemecahan tepung dan penimbunan gula merupakan proses pemasakan buah di mana ditandai dengan terjadinya perubahan warna, tekstur, rasa, dan aroma. Kebanyakan buah yang sudah matang ditandai dengan adanya hilangnya warna hijau. Akibatnya, kandungan klorofil pada buah yang sedang masak mengalami pengurangan. Pada saat klimaterik, klorofilase bertanggung jawab atas penguraian klorofil, penguraian hidrolitik klorofilase yang memecah klorofil menjadi bagian vital dan inti porfirin yang masih utuh. Maka klorofida yang bersangkutan tidak mengakibatkan perubahan warna bagian. Porfirin pada molekul klorofil mengalami oksidasi sehingga warna akan hilang. Lunaknya buah disebabkan karena adanya perombakan fotopelin yang tidak larut. Pematangan biasanya meningkatnya jumlah gula-gula sederhana yang memberi rasa manis. Tujuan dilaksanakannya praktikum tentang pengaruh gas etilen terhadap pertumbuhan kacang merah. Yang pertama, mengobservasi pertumbuhan kacang merah akibat pengaruh gas etilen dari buah masak. Yang kedua, menganalisis hasil observasi. Yang ketiga, menyimpulkan hasil observasi. Dan yang keempat, mengevaluasi hasil observasi. Selanjutnya kami akan menyampaikan alat dan bahan. Yang pertama, alat terlebih dahulu. Untuk alatnya yang pertama ada 2 wadah berukuran kecil, lalu yang kedua ada kapas cukupnya, yang ketiga ada 2 buah toples berukuran sedang, dan yang keempat ada label. Alhamdulillah, selanjutnya yaitu ada bahan. Yang pertama ada biji kacang merah, itu sebanyak 10 buah, bisa dihitung ya oleh teman-teman. Selanjutnya ada pisang muli yang matang dan berukuran kecil 2 buah. Selanjutnya yang terakhir adalah air secukupnya. Jangan terlalu banyak karena bakalan tumpah. Nah, selanjutnya kami berdua akan apa? Akan melakukan demonstrasi langkah kerja. Langkah yang pertama, masukkan biji kacang merah ini ke dalam air. Nah, biji kacang merah ini direndam selama 1 jam. Setelah direndam selama 1 jam, kemudian biji kacang merah ini ditiriskan. Nah, selanjutnya kita akan membuat media tanam. Kapas kita basahi
oleh air, kemudian diletakkan di wadah. Oke, selanjutnya biji kacang merah yang sudah ditiriskan tadi dimasukkan ke dalam media tanam. Masing-masing media tanam, masing-masing dalam satu wadah ini dimasukkan 5 biji kacang merah. Nah, setelah biji kacang merah diletakkan di media tanam, kita siapkan 2 buah toples, di mana toples yang pertama yaitu toples yang akan diberi perlakuan B. Perlakuan B itu nanti isinya adalah kacang merah dan juga pisang, 2 buah pisang. Nah, sedangkan toples yang kedua yaitu untuk toples kontrol, di mana isinya hanya biji kacang merah saja. Oke, kita letakkan biji kacang merah yang pertama di toples B, lalu biji kacang merah selanjutnya di toples kontrol. Nah, lalu dimasukkan 2 buah pisang ke dalam toples yang diberi label B. Nah, di toples B dimasukkan 2 buah pisang muli yang matang. Sedangkan di toples yang kontrol itu hanya biji kacang merah saja. Selanjutnya, kedua toples ditutup. Nah, setelah seperti ini, setelah perlakuan B sudah dibuat dan juga perlakuan kontrol sudah dibuat, maka selanjutnya kita akan mengamati perlakuan B ini dan juga kontrol ini selama 1 minggu. waktu pengamatannya selama 1 minggu, di mana pengamatannya itu dilakukan per hari. Yang diamati per harinya itu yang pertama, panjang batang, panjang akar, jumlah daun, dan kondisi batang sama kondisi akar. Kondisi akar sama batang itu kayak gimana? Apakah dilihat tipis, tebal, panjang, atau pendek? Ya, seperti itu sih. Nanti seperti biasa didokumentasikan per hari, dimasukin ke tabel, terus yang tadi diukur-ukur juga dimasukin ke tabel. Oke teman-teman semua, demikianlah demonstrasi mengenai pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang merah yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 2 dari praktikum fisiologi tumbuhan. Semoga kurang lebihnya dapat diterima ilmunya dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.